kepikiran dan bikin sebuah aplikasi yang akhirnya jadi nama FMS Greenlight ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Alwan, podcastnya anak manajemen bersama saya Nafa Azenta selaku host kali ini dalam tema langkah awal dalam membangun bisnis startup. Kali ini saya tidak sendiri, tentunya saya ditemani oleh salah satu narasumber yang hebat dan luar biasa. Dia adalah Kak Fajar Mustafa. Dia merupakan salah satu entrepreneur yang sudah terjun dalam dunia bisnis startup. Nah, dalam perbincangan kali ini kita akan membahas dan mempelajari melalui pengalaman beliau dan menanyakan terkait hal-hal terkait langkah dalam membangun bisnis startup. Baik, Kak Fajar, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Mungkin teman-teman dari sini belum ada yang mengenali Kak Fajar berapa ya. Nah, dari sini Kak Fajar bisa mengenalkan dari terlebih dahulu. Oke, siap, terima kasih. Hai teman-teman, selamat siang. Saya Fajar dari FMS Productions. Ya, oke. Kak Fajar, dari kesibukan Kak Fajar selain menjalankan bisnis startup kali ini apa aja Kak, kalau boleh tahu? Jadi sebenarnya FMS Production ini punya beberapa sub bisnis yang saya bilang masih konvensional. Jadi kami di bidang industri kreatif musik mulai menyewakan studio musik untuk latihan, studio rekaman untuk membuatan rekaman band, rekaman dubbing, rekaman atau podcast seperti ini ya. Kemudian kami juga vendor rental sound system dan alat band yang hampir setiap weekendnya di tahun ini kami ada jadwal pengerjaan event di luar studio seperti itu. Jadi lebih ke fokus di bisnisnya Kakak FMS ini ya sekarang? Iya seperti itu. Gitu. Jadi kira-kira Kak, saat awal Kak Fajar memulai bisnis startup ini, langkah awal Kak Fajar dulu untuk memulai bisnis ini, apa Kak Fajar langsung mencari investor atau pemodal untuk menjalankan bisnis ini atau seperti apa? Jadi ceritanya lumayan panjang, nggak apa-apa ini. Ya, Waktu itu masih kuliah dan sebenarnya SMS saya dirikan sebelum kuliah malah enggak. Waktu itu masih lulus SMK dan baru emang benar-benar progres dan termanage dengan baik ketika kuliah. Karena kuliahnya aku ngambil manajemen, hanya ngerti ilmu manajemen, kemudian manajemen bisnis yang baik itu seperti apa, langsung aku terapin di FMS Production dan alhamdulillah emang terasa banget progresnya setelah itu gitu. Kemudian lupa seperti apa sebenarnya awalnya kok Kak mau bisnis ini? Oke, ngomong bisnis FMS Production atau mungkin di startupnya. Ya, boleh cari ke awalnya dulu. Oh gitu. Bisnis. Jadi sebelum kita kepikiran itu menjadi startup, emang udah mengawali bisnis itu di FMS Production dengan beberapa sub usaha yang saya sebutkan tadi itu Kak. Kemudian waktu kuliah, dan aku ingat itu masih pandemi. Jadi awalnya dari sebuah permasalahan, melihat dari sebuah permasalahan itu pandemi, di mana kegiatan operasional FMS-nya ini nggak bisa berjalan optimal karena waktu itu kan gini, kegiatan operasional FMS ini sangat berhubungan banget dengan keramaian, dengan banyak interaksi Bab. Karena teman-teman sering main, sering ada project di studio ya, notabene jadi kegiatan terakhirnya ya kan. Belum kalau event-event seperti konser musik itu hal yang pasti iya ada keramaian. Dan waktu itu kan yang dilarang banget itu Kak. Saat iya kan. Ada dari permasalahan itu kepikiran dan bikin sebuah aplikasi yang akhirnya jadi nama FMS Greenlight ini, di mana ide. Jadi setelah kita melihat permasalahan itu, akhirnya muncul ide. Ya, Bikin apa sih dari solusi dari permasalahan di awal itu gitu. Setelah ide baru kita bikin rencana bisnis. Oh enggak, tim dulu iya gitu. Karena kalau ide dipikir sendiri itu kan rada-rada susah ya. kan Tapi ya putus SDM hanya waktu itu merekrut. Emang kalau di FMS sudah ada tim sih, cuman untuk yang lebih maksimal di apalagi ini kan digital. Kalau FMS Wallet aku nge-hire teman-teman apus dulu waktu untuk bikin konsep aplikasi ya sesuai dengan ide tersebut. Jadi setelah
ada permasalahan itu, kita punya ide, dari ide aku meng-hire untuk bikin tim, dan setelah udah jadi tim, baru kita bikin business plan-nya. Jadi nanti konsep aplikasinya seperti apa sih, terus kira-kira anggaran biaya yang kita butuhkan untuk investasi di aplikasi ini berapa, kemudian strategi pemasaran ke depannya seperti apa, itu udah aku bikin sama tim. Nah, jadi awal mula Kak Fajar membuat aplikasi startup ini muncul ide terlebih dahulu gitu. Jadi investor itu masih urusannya belakangan. Ya. Nah, dari cerita Kak Fajar ini bisnis startup itu masih belakangan ini berjalan ya, di kakak ya. Jadi sebelumnya bisnis kakak ini berjalan dalam sosmed apa kalau boleh tahu? Dalam ranah apa juga? Kalau jenis bisnis kami kan di industri kreatif musik ya. Waktu itu untuk mengoptimalkan bisnis kami terutama di pemasarannya, kita tetap memakai media sosial yang umum digunakan seperti Instagram, WhatsApp, YouTube, seperti itu Kak. Dan akhirnya kami kepikiran emang harus punya aplikasi yang bener-bener bisa customer nanti bisa tahu semua produk jasa LMS dalam sebuah aplikasi seperti itu sih Kak. Jadi setelah tadi udah kebentuk kan tim, akhirnya kita bikin business plan, terus kita akhirnya udah ke ranah pendanaan, ya kan, setelah terancang bisnis pendanaan. Nah syukurnya waktu itu saya ditawarin oleh dosen-dosen aja, ini ada KBMI, kegiatan berwirausaha mahasiswa Indonesia. Waktu itu tahun 2021 sih itu. Ditawarin itu. Nah, itu kan bisa jadi salah satu opsi untuk pendanaan kami selain dari investor, karena di KBMI itu nantinya mereka yang lolos pendanaan itu juga dapat uang dari mereka yang nanti bisa untuk merealisasikan atau mengembangkan bisnis yang sedang kita kerjakan itu Kak. Dan syukurnya kok lolos, dan ya udah kita dapat ini dari konsep bisnis yang udah kita buat, bisnis plan yang kita buat itu realisasi. Salah satu idenya kan memang bikin aplikasi itu Kak. Dan setelah dapat pendanaan itu akhirnya kita collab dengan salah satu web developer untuk benar-benar merealisasikan bentuk aplikasinya itu gitu. Jadi setelah pendanaan udah dapat, aplikasinya kan akhirnya harus udah bikin buat. Terus akhirnya kita bikin MVP. Jadi MVP itu singkatan apa? Minimum viable product. Jadi kayak semacam versi percobaan aplikasinya gitu Kak. Oh jadi dites dulu. Jadi sebelum benar-benar kita ajukan publish, kita bikin itu versi ini dari aplikasinya. Jadi belum kita publish di Google Play Store waktu itu. Jadi langsung kita trialkan ke customer-nya SMS dalam bentuk APK, langsung tak kirim via dokumen itu Kak. Oh gitu. Tak minta langsung install di HP-nya waktu itu awal-awal. Jadi coba sih kalian pakai aplikasi ini, terus kita butuh feedback-nya tuh feedback dari mereka itu. Terus keluhan mereka apa sih dengan aplikasi itu, apa ya menurut mereka kurang. Awalnya itu Kak, pakai MVP itu. Nah dari situ akhirnya kita dapat masukan banyak sebelum aplikasi ini benar-benar kita publish ke customer yang lebih luas. Dari situ terus masukan teman-teman, mas aplikasinya masih ngebug untuk beberapa HP. Nah untuk versi Android lupa versi berapa, jadi itu masih belum bisa itu. Terus teman-teman ada yang usulin pembayaran, kok belum ada fitur e-walletnya sih Kak di aplikasinya. Apalagi waktu itu kan pandemi kan. Fiturnya kan butuh ya. Iya, biar kalau cashless udah nggak ribet lagi Kak gitu. Oh ya, dari MVP itu dapat feedback dan masukan itu dari customer yang membuat kita harus menyempurnakan aplikasi itu sebelum dipublish ke yang lebih luas. Itu sih Kak. Dari feedback customer tersebut apakah sudah akhirnya setelah, karena sebelum peluncuran benar-benar kita luncurin itu aplikasi, perbaikan dan feedback dari teman-teman ini emang benar-benar kita
terima dan kita aplikasikan ke aplikasi itu gitu. Jadi sudah diterapkan ya. Jadi setelah kita rasa udah benar-benar siap, kita tunggu momentum untuk saat yang tepat untuk peluncuran aplikasi. Jadi waktu itu untuk launchingnya aku mengundang teman-teman banyak dari customer studio juga kemudian klien-klien kita di komunitas-komunitas musik, juga beberapa organisasi-organisasi mahasiswa yang jadi mitra kita, saya undang untuk peluncuran aplikasi itu Kak, gitu. Jadi semua tahu itu. Akhirnya emang udah benar-benar udah launching dan udah kita upload juga di Google Play Store waktu itu, di mana setiap orang bisa dengan mudah mengunduh aplikasi tersebut. Gitu. Kemudian setelah peluncuran, tahap selanjutnya itu kita monitor dan evaluasi. Begitu. Jadi seberapa banyak sudah yang menggunakan aplikasi ini, itu kan? Iya. Terus hal apa saja ternyata masih kurang dan harus diperbaiki. Jadi sebuah inovasi itu ini ya. Seperti itu. Jadi dari bisnis startup ini ide yang paling penting deh Kak ya. Ide. Dari ide tersebut nih, Kakak terinspirasi dari mana ide tersebut hingga jadi sebuah FMS ini? Sebenarnya juga dari melihat dari permasalahan awal aja Pak. Pandemi, orang nggak boleh banyak interaksi. Kemudian aku mikir gimana waktu itu studio tetap bisa jalan. Gitu kan. Karena gini, awalnya permasalahannya studio sering tutup karena kan kami pernah dapat teguran dari warga waktu itu. Karena awal-awal pandemi kan kita anggap itu B aja ya kan. Iya. Kita tetap dengan masih keseharian kita di studio kan kesehariannya rame-rame itu Pak, banyak teman-teman yang ngantri untuk latihan, teman-teman ngantri untuk rekaman seperti itu. Akhirnya kita dapat teguran dari warga yang membuat studio nggak bisa beroperasi karena sebegitu ramenya. Akhirnya dengan permasalahan seperti itu aku mikir gimana kalau kita punya aplikasi di mana di aplikasi itu kita bisa bikinkan jadwal untuk teman-teman ini. Salah satunya untuk menghindari antrian tersebut Kak. Jadi awalnya di aplikasi itu ada jam-jam di mana teman-teman bisa melakukan pemesanan. Jadi nggak tanpa harus ya studio dulu, memastikan studio kosong jam berapa. Kan dengan begitu antrian bisa diminimalisir. Salah ada gitu ya. Iya, jadi aja bisa terjadwal dengan baik. Tahu feedback, maksudnya nilai posisinya lagi dengan adanya aplikasi teman-teman udah nggak write foto lagi. Kalau misal mau bawa ke studio nggak harus datang ke studio, nggak harus telepon admin dulu memastikan studio pesan jam berapa hari ini. Jadi dengan aplikasi tinggal take aja, tanggal, hari, jam, seperti itu. Jadi enak. Semenjak itu studio alhamdulillah bisa beroperasi lagi walaupun nggak sepadat ketika sebelum pandemi gitu. Terus contoh lain lagi pembayaran. Jadi dengan adanya aplikasi teman-teman udah nggak harus bayar manual, bisa nol cashless seperti itu. Selain kita juga waktu itu melalui aplikasi ini kita menawarkan jasa-jasa yang bisa dikerjakan di luar studio. Kayak pembuatan podcast, kita menyediakan jasa pembuatan podcast, tapi nggak harus melulu di studio gitu. Terus kita juga buat produk dan semua produk ini udah kita cantumkan di aplikasi itu Kak. Tinggal teman-teman tambahkan baru kita waktu itu juga udah menyediakan jasa untuk pembuatan konser virtual. Jadi kan live konser udah nggak boleh kan waktu itu. Ya ada ide itu. Teman-teman juga yang biasanya bikin pensi itu kan beralih ke ya online. Lah kita bantu menyediakan jasa itu juga. Tuh. Dan sekarang sudah terrealisasi. Memang mulai itu Kak, sudah mulai realisasi. Kan sekarang sudah zamannya offline Kak. Yes. Nah itu masih berjalan tuh. Jadi akhirnya karena kita udah terbiasa ya pandemi itu kita udah terbiasa dengan yang online. Ya kita hybrid kan gitu. Kita tetap melayani jasa-jasa kita yang notabene masih offline dan yang online itu sampai hari ini sebenarnya seperti itu. Mungkin dari Kak Fajar bisa membagikan tips and tricks cara mengembangkan ide kecil menjadi sebuah output yang besar. Tips and tricksnya bagaimana?
kayak trik dan tipsnya. Jadi ya mungkin berdasarkan pengalaman waktu itu ya, jadi kita harus bisa melihat peluang dari sebuah permasalahan. Peluang dalam sebuah Iya. kayak mana? Dan kalau kita nggak bisa mikir sendirian, kita kan bisa collect, kita bisa Merekrut teman-teman kita yang bisa ngebantu untuk memberikan ide, bahkan bisa merealisasikan ide kita itu. tim. Nah, contoh kayak dulu, kan aplikasi, aku nggak mungkin buat sendiri kan, Kak. Iya. Aku nggak punya background IT. Akhirnya, ya aku collab sama teman-temanku yang anak IT untuk merealisasikan ideku tersebut gitu. Terus, aku juga sering minta masukan, minta saran dari teman-teman, Dari customer juga. Seperti itu sih, Kak. Mungkin poin utamanya pada akhirnya itu di eksekusinya. Keberanian untuk mengeksekusi semua ide-ide dan perencanaan kita itu. Karena nggak ada berarti ya itu kalau nggak berani sendirian ya kita tangan seperti itu. Oh, dari pengalaman saya juga, karena mungkin setiap orang kan itunya caranya masing-masing gitu. Itu sih. Jadi dari Kak Fajar ini mungkin teman-teman ingin bertanya terkait tantangan saat memasuki bisnis startup ini. Tantangan terbesar Kak Fajar saat memasuki bisnis ini apa dan bagaimana solusinya? Satu tantangan dari membangun startup ini terus ke sinambungannya untuk untuk bisa bertahan survive di aplikasi ini, karena ini ketika pandemi udah mulai penggunaan, banyak pelonggaran, banyak kita fokusnya kepecah lagi. Kalau yang awal-awal udah fokus banget sama aplikasi, sama FMS ProLite, kan yang konvensional udah jalan. Studio udah mulai rame lagi, project rekaman udah mulai padat lagi, event apalagi gitu kan. Awal-awal itu sih, gimana caranya bikin FMS ProLite atau aplikasinya ini tetap berjalan. Karena kita harus bagi orangnya lagi, bagi fokusnya lagi. Waktu itu pertimbangannya mau hire orang juga masih berat. Iya. Itu sih. Terus kita mikirnya lagi, karena makin ke sini, kalau kami lihat dari data user yang masuk melalui panel admin itu, usernya FMS ProLite ini hanya sebatas anak-anak musik, ya kan? Karena hanya sebatas mereka yang mau menggunakan jasa-jasanya FMS yang notabene juga berhubungan dengan kegiatan penelitian kan. Kita pikir gimana ini biar tetap bertahan, terus user juga semakin banyak, dan gimana PR besarnya membuat aplikasi FMS ProLite ini nggak hanya sebatas untuk anak-anak musik doang gitu. Harus ada fitur atau layanan apa di aplikasi ini yang membuat Orang-orang tertarik. iya seperti itu, Kak. Hanya dari isu dulu kita kepikiran untuk ini juga menjadi sebuah marketplace gitu, Kak. Kita kepikiran nge-hire atau ngajak collect teman-teman kita yang punya bisnis, kan di FMS ProLite sendiri juga ada fitur marketplace-nya gitu. Teman-teman yang punya bisnis bisa ikut jualan di RLNC seperti itu. Jadi akhirnya teman bisnis itu, Kak? iya, Kak. Tapi kita kalau bisa sih yang masih linear ya, atau linear ya gitu. Waktu itu ada teman-teman yang punya bisnis clothing. Itu kan sebenarnya masih relate aja sama anak musik gitu kan. Anak musik deket banget sama Karel gitu kan. Terus waktu itu apa lagi? Cuci sepatu. Itu juga Ada. Kemudian yang teman-teman yang cetak-cetak tuh, karena kan teman-teman musik juga sering bikin event yang butuh media-media cetak kayak poster, slide, ticketingnya seperti itu sih, Kak. Dari semua bisnis-bisnis itu yang mau masuk ke marketplace-nya anak kakak itu sudah masuk atau memang masih rencana saja? Kalau waktu itu udah masuk, jadi kita mikirnya tadi gimana SMS ProLite ini aplikasinya bisa berkesinambungan, terus bisa digunakan untuk banyak orang, nggak cuma anak musik doang. Makanya ya dengan ide tersebut, Kak. Jadi dari sini juga
banyak teman-teman yang masuk ke FMS. Mau ada di sini karena emang nggak perlu untuk anak-anak musik, hanya user bersama dari situ. Karena ya yang mau katakanlah di politik lokal di Malang kan ada tersedia di marketplace-nya itu bisa itu sih Kak. Dari yang saya dengar cerita kakak juga tadi mengenai teamwork itu juga penting sama ide ya Kak ya. Nah, teamwork yang tepat untuk menjalankan bisnis startup kakak itu dulu kakak memilihnya bagaimana? Jadi aku punya dan sudah menentukan beberapa kriteria sih teman-teman ya, dan sepertinya pas untuk di hire gitu. Iya. Contoh, kalau kita butuh ya bagian IT-nya, kalau kita rekrutnya anak manajemen kan ya juga kurang kasih lewat. Iya. Tetap ada kemungkinan si anak manajemen ini punya keahlian di IT juga. Cuman aku pikirnya langsung aja kalau dia yang background biar lebih maksimal gitu. Terus kalau teman-teman yang kita posisikan di marketingnya, yuk sekarang anak-anak yang memang udah punya skill marketing gitu aja. Jadi dia lebih skillnya gitu kayak biar ya sih ya. mendalami. Selain ada faktor-faktor atau kategori lain kayak ada beberapa orang itu kan bisa dengan mudahnya bekerja sama. Ada yang punya sifat lebih optimal ketika dia bekerja secara individu seperti itu Kak. Ada faktor itu juga sudah berpertimbangan. Jadi laukah bisnisnya Kak Fajar ini kalanya di industri musik Kak? Industri kreatif musik kan. Menyewakan segala alat musik. Nah, dari Kak Fajar ada inovasi nggak terfikirkan buat menyewakan atlet talenta untuk memainkan tersebut? Sudah jadi bagian perencanaan FMS di tahun ini Kak. Jadi kita mau bikin divisi sendiri namanya manajemen talent. Di mana manajemen talent ini nanti mereka merekrut teman-teman yang punya bakat atau skill di bidang musik, terus kita fasilitasi, kita kasih arahan-arahan sampai mereka benar-benar dapat lebih bisa dijual gitu kan. Bisa nanti jadi band apa? Band entertain, yang bisa main di acara wedding, bisa main di acara-acara kampus seperti itu Kak. Jadi terus masih jadi wishlist inovasi tahun ini ya? Iya. Nah, langkah kakak dari ide tersebut sekarang yang sudah tercapai dari untuk mencapai inovasi tersebut apa? Kita udah bikin semacam business plan di mana kita udah bikin perencanaan kayak gini. Step pertama recruitment itu kita tentukan berapa periodenya, berapa minggu, berapa bulan. Terus sesi berikutnya dari recruitment setelah udah dapat orang gitu berjalan. Terus untuk tahap pembekalan kedepannya inovasi buat startup kakak apa? Jadi udah ada beberapa rencana pengembangan aplikasi ini karena pada tahap ini kan ada urut-urutannya kan Iya. Mulai dari ide, terus kita bikin rencana bisnis, merekrut Steinberg itu tadi, terus peluncuran dan lain sebagainya. Ada tahap inovasi buat mengembangkan aplikasi tetap ditoleh oleh masyarakat gitu, biar tetap berkesinambungan, biar bisa survive. Memang ada proses adaptasi, jadi kita harus melihat pasar, kita harus melihat perkembangan dan peluang apa yang bisa kita masuki dengan aplikasi kita ini hari ini. Dan apa yang dibutuhkan konsumen? Yes, makanya. Yang kemarin udah kepikiran untuk bikin. Sekarang kan udah musimnya tiket. Iya, nah sekali. Kami pengen FMS Trolek nanti ada fitur e-ticketing itu. Jadi kita ngebantu kan mitra kita yang sering bikin event-event KP jasa kami itu kan lumayan banget. Iya. Kita pikirkan untuk bantu penjualan e-tiket mereka melalui aplikasi ini. Jadi nanti harapan kami di FMS Quality ada aplikasi, ada fitur untuk e-ticketing gitu. Jadi dari sebuah event itu bisa menawarkan tiket ke kakak. Yes, dan ke gitu. Iya. Udah, terus
itu juga udah pikiran bikin virtual studio musik. Itu seperti apa? Bisa Jadi kalau selama ini kan teman-teman yang mau latihan harus ya ke studio, harus bener-bener fisiknya datang dan ketemu teman-temannya untuk latihan bareng dan jamming di studio. Yeah. Aku bikin yang versi virtualnya. Jadi ada di aplikasi ini ada studio virtual di mana teman-teman itu bisa ngeband, bisa jamming bareng dalam sebuah ruang virtual studio. Jadi nggak ada kasih latihan. Jadi kalau sekarang mau latihan bareng harus datang bareng-bareng ke studio di waktu yang sama. Nah, melalui fitur ini, aku banyak misal ada yang baru ini masih di luar kota, dari mana-mana, mereka bisa band dan jamming bareng melalui virtual studio ini gitu. Dan ini sudah jadi rencana inovasi dan itunya FMS ke depan. Itu jadi rencana tahun ini. Kira mau tahun ini atau bagaimana? Kalau kita tahun ini, Insya Allah semoga bisa jadi perkembangan yang baik buat FMS ini ya Kak ya. Saat startup ini muncul nih Kak, FMS ini muncul, cara Kakak untuk mempromosikan bisnis startup ini bagaimana Kak? Atau Kakak sudah kolaborasi dengan perusahaan lain yang sejalan dengan usaha Kakak? Jadi beberapa effort kita waktu itu menjelang launching, menjelang peluncuran itu, tapi sebenarnya udah bikin istilahnya woro-woro ke customer dekat kami sih. Kan setiap hari teman-teman yang PMS juga udah ada terus klien-klien kami di vendor untuk sound system dan alat band juga udah kami sampaikan perihal ini. Selain kita juga hapus di pemasaran melalui digitalnya. Kita optimalkan tuh kan, mulai dari Instagramnya, YouTube. Waktu itu sempat kita bikin semacam iklan pendek, ya kita upload di beberapa media sosial kita. Oh jadi melalui sosmed Salah satunya iya. Begitu. Sampai di hari peluncuran itu. Saat hari peluncuran itu Kakak juga Kami sedang boleh kami, mitra kami, customer kami seperti itu kan. Dengan peluncuran aplikasi. Iya. Jadi awal Kakak membangun bisnis startup ini awalnya juga ide dari KBMI tadi itu ya Kak? Salah satunya. Dan tanpa disadari juga lolos. Dan syukurnya lolos. Iya. Ini kan ya pendanaan salah satu opsinya habis dari investor lainnya kita coret, kita kabel dengan KBMI itu tadi. Jadi tapi berjalannya waktu investor juga datang Kak? Iya, itu tahun berapa bulan setelah itu. Karena kami kan sebenarnya udah kepikiran untuk pengembangan dan di FMS ini tersendiri ya, pengembangan di aplikasinya juga pengembangan di FMS-nya sendiri seperti itu Kak. Karena emang setelah kita launching aplikasi itu potensinya lebih gede sih dari customer, dari beberapa investor juga. Tapi juga ada customer kita yang menawarkan diri jadi investor akhirnya seperti itu. Kalau boleh tahu bisnis startup Kakak ini sudah berjalan berapa tahun? 2021 berarti 2 tahun. 2 tahun. Kalau bisnisnya sendiri sudah berjalan berapa tahun? Terlepas dari startupnya Kak? Kalau yang namanya sendiri pas aku lulus SMA tahun 2015-16 berarti tahun ke-7 ke-8 tahun ya. Tahun ini ya. Nah itu dulu saat Kakak membangun bisnis ini sebelum startup kan, itu Kakak memulainya bagaimana? Modal dulu pastinya ya Kak ya? Apa Kakak mencari? Kalau kita ada kemauan nanti pasti ada modal. Iya. Karena ini awalnya nih FMS ini kan FMS bergerak di musik. Tidak awalnya karena aku itu emang senang musik. Mulai dari SMK itu aku senang musik. SMK kan ikut OSIS. Terus kebagian di divisi itu minat bakat. Jadi aku tak biasa di studio sekolah waktu itu Kak, jadwalin adik-adik atau teman-teman seangkatan yang mau atau ikut eskul musik juga. Ngurusin eskul musik SMA itu awalnya dari situ mana. Dari situ udah punya gambaran. Nanti kalau misalnya udah lulus kayaknya enak deh punya studio sing. Lagi kalau bisa siapakan kayak gitu enggak. Jadi awal FMS lo cuman masih ada studio musik doang.
studio musik yang kita sewakan untuk teman-teman yang pengen latihan musik seperti itu kan. Nah kan ada musiknya itu. Kan kita masih bermusik dari ide ini. Modal itu masih belum ada. Dan itu masih beberapa. Nah, untuk musiknya tersendiri kakak bisa mencapainya itu bagaimana? Jadi gini, kalau kita senang musik itu sih nyicil gitu lah. Dulu SMA itu udah punya gitar. Oh gitu. Jadi kita pengen lagi apa itu keyboard. Jadi awalnya itu bermodal dari alat-alat musik yang punya sih awalnya. Ya. Dari situ juga terkumpul juga uang buat modal. Ya, studio sering kita harus. Jadi yang paling penting itu ide, kemauan ya. Teamwork itu yang paling modal dan investor itu bisa belakangan kak. Mama dari maksudnya dan harus dieksekusi sih. Iya. Pada karena yang terasa itu akhirnya ketika kita udah jalan dulu, yang penting udah jalan aja dulu gitu. Karena nanti ketika kita jalan hanya masukan dari teman-teman orang-orang ya bahkan udah pernah mencoba bisnis ini sebelumnya. Kita juga tahu kesalahannya di jadi bisa bertahan dan berkembangnya dari situ sih kak yang aku rasain ini. Dari sebuah ide yang lucu itu Kak Fajar bisa menceritakan ya kira-kira pernah mengalami kesulitan. Sering banget. Sering banget. Itu kali seperti apa? Seringnya itu bagaimana mungkin? Karena kan pada akhirnya permintaan customer makin aneh-aneh gitu. Anehnya seperti apa itu Kak? Jadi ya bukannya aneh-aneh. Karena kalau orang dari musik itu Kak, kualitas equipment yang mereka gunakan itu sangat-sangat diperhatikan. Ya. Otomatis kami sebagai penyedia rental itu harus bisa menyediakan alat-alat yang sesuai dengan spesifikasi mereka. Seperti itu. Nah, untuk pengadaan alat-alat yang sesuai dengan spesifikasi mereka ini kan tentunya bukan hal yang mudah bagi kami mungkin. Apalagi mungkin teman-teman juga tahu equipment musik itu nggak ada yang murah gitu. Iya. Hanya dengan tutorial seperti itu, otomatis kami harus menambahkan yang dalam lagi gitu. Artinya keputusan waktu itu kita harus mengajukan kredit ke salah satu tempat merah itu Kak. Seiring berjalannya waktu namanya misalkan berfluktuasi baik tuh biasanya. Terus berapa kali karena ya kayak pas pandemi itu masalah yang benar-benar bikin kami rada waktu itu. Karena konfliknya ngumpul gitu ya? Iya, omset menurun gitu ya. Bahkan nggak ada sama sekali pernah. Terus dengan kewajiban kita yang harus melunasi tagihan seperti salah satu contohnya. Jadi banyak juga tantangannya. Salah satunya itu. Dan bisa terlewatkan itu bagaimana? Kan dari kakaknya. Dari inovasi kan. Kalau yang benar-benar kami rasakan di tempat ini dari inovasi karena kan ya salah satunya itu adalah aplikasi yang membuat kita bisa mendapatkan penghasilan di luar usaha-usaha kita yang sebelumnya. Karena adanya pandemi itu sih Kak. Terus syukur pandemi udah terlalu udah bisa beroperasi normal seperti awal lagi. Seperti inovasi kakak tadi yang studio online. Itu berarti bisa ramainya untuk di luar Malang kan. Jadi ya harapannya itu sih Kak, dengan adanya inovasi itu marketnya lebih luas, Lebih luas. Kalau mungkin usernya ya bisa sewa studio offline-nya harus mungkin orang-orang yang lokasinya atau domisilinya di dekat-dekat studio ya kan? Iya. Enggak mungkin. Kalau yang jauh, misal contoh di luar kota gitu, dan itu kota yang jauh, hari ini juga harus ketemu teman-temannya dan nge-band bareng di studio. Itu kan bisa jadi solusi ya Bang. Ya gitu. Apakah adanya dan inovasi ada virtual itu kan nggak harus seperti itu. Untuk merealisasikan inovasi tersebut yang awal kakak sekarang kan inginnya terwujud di tahun ini ya. Itu langkah awalnya buat inovasi tersebut apa? Saat ini sudah tercapai sampai mana gitu? Sudah bikin rencana bisnisnya. Jadi mulai nastik konsepnya seperti apa sih? Konsepnya seperti apa sih? Terus dan AB-nya
terus nanti pemasarannya seperti apa, terus juga sudah kotakan sama web developernya untuk merealisasikan kenapa fitur ini seperti itu sih Kak. Kira-kira untuk menambahkan inovasi tersebut, kakak akan merekrut SDM lagi nggak? Sepertinya Harus ya sebetulnya. karena melihat dengan kekompleksan fitur itu kayaknya belum bisa dihandle oleh orang-orang yang sudah ada sekarang gitu Kak. Kayak gitu sih. Jadi sekarang FMS lebih terjun ke dunia industri musik, bisa di studionya juga di lapangan kan nih. Kita seimbangkan itu Kak. Karena syukurnya mulai tahun ini keadaan sudah, saya bilang udah seperti sebelum pandemi sih. Jadi kesibukan di studio maupun di luar studio udah berimbang tuh. Jadi apalagi sekarang juga banyak event yang Kita bikin kami ngerjakan event di luar studio gitu. iya. Nah, setelah Kak Fajar menjadi entrepreneur dan terjun dalam bisnis startup ini, kira-kira perasaan Kak Fajar saat ini bagaimana mencapai titik saat ini? Saat ini loh ya. Ya pastinya harusnya bersyukur, walaupun masih hanya PR yang harus diselesaikan. Untuk pengembangan masih baik. Jadi hanya PR untuk membuat bisnis ini bisa bertahap dan lebih berkembang seperti ini, seperti itu Kak. Itu sih. Jadi lebih ke mana ini Kak perasaannya? Anda bersyukur dan masih memikirkan bagaimana inovasi ke depan. Masih ada rasa puas itu. Karena kan sebenarnya yang baik seperti itu sih. Iya, karena kita masih harus Kalau tidak puas sampai di sini nanti takutnya staff di sini saja. Tapi bukan berarti kita nggak bersyukur gitu kan. Cuman kita harus untuk hal lebih gitu aja. Biar ini nggak cuma stuck di sini, harusnya bisa lebih berkembang. Gitu. Lanjut ke pertanyaan pribadi nih Kak. Menurut saya, konflik yang harusnya dikhawatirkan oleh pelaku startup itu seberapa benar? Dan kalau memang benar, itu apa yang harus dikhawatirkan? Konflik. Ya. Atau tantangan yang mungkin dikhawatirkan? Internal loh ini. Lebih ke internal. Nggak mesti pertanyaan ini konflik di internal. Ya, terjadi. Ya. Lebih ke nggak sih eksternal sih. Untuk pelaku startup yang lebih dikhawatirkan. Kalau yang jadi khawatiran kamu itu sebenarnya untuk menjaga aplikasi ini bisa tetap bertahan dan lebih berkembang lagi. Jadi kekhawatirannya itu salah satunya ya, di sana kemungkinan besok-besok juga ada Pesaingnya juga. aplikasi yang sama seperti ini. Walaupun hari ini kami yakin kami adalah salah satu studio yang punya aplikasi sendiri seperti ini gitu kan. Kan nggak mau kemungkinan besok-besok juga ada kompetitor yang punya ide yang sama seperti ini. Dan itu mempertahankan ini, cuman juga harus banyak effort yang harus kita lakukan. Belum lagi nanti di termot elas. Masalah internal juga ya. Iya, Effort juga nggak begitu dari satu orang, tapi banyak orang juga ya. Itu mewujudkan ide itu. iya sih, kayaknya itu. Tetapi part ini kayaknya dibahas nanti deh. Nanti kalau nggak tuh link potong ya. Iya. Kurang pas ya udah jawab. Tak fakti. Eksternal. Karena sampai hari ini pun aku belum nemu studio yang punya aplikasi Kayak FWB. iya gitu. Belum. Sampai hari kita belum nemu vendor yang punya aplikasi untuk booking jasa sistem dari ini ya. Belum. Jadi mungkin kemungkinan gabungnya ada salah satu desain di FMS kan. Nah itu harus diantisipasi mulai dari sekarang juga. Iya sih. Itu yang dikhawatirkan oleh kakak. Soalnya kita harus menuntut untuk pengembangan fitur-fiturnya dan kepikiran untuk membuat apa ya? Ya fitur fitur yang bisa digunakan dan dijangkau oleh user yang notabene bukan anak-anak musik gitu. Kok gitu kayak yang tak sebutkan berapa aja itu gitu. Gitu sih. Mungkin untuk mengakhiri percakapan pagi hari ini,
Mungkin dari Kak Fajar ada sedikit atau banyak motivasi untuk teman-teman manajemen yang lain atau mahasiswa yang lain, sedikit atau banyak saya disampaikan Kak. Quotes boleh ya? Dia aku tuh senang banget sama quotes. Boleh banget aku punya quotes ya. Isinya tentang bisnis, quote isinya tentang cinta atau tentang pendidikan. Aku senang nulis quotes itu di sticky notes tuh Kak. Oh iya. Nanti kamar gue itu ada apa tulis gede. Gimana aku nempel quotes itu Di sticky note terus yang di papan gitu kayak. di satu meja belajar punya seperti itu. Salah satu quotes-nya apa nih Kak? Quotes yang sekiranya bisa memang itu yang membangun Kakak sekarang. Nah, siapa ya? Coba aku ingin yang pilih. Nah, salah satu penulis Amerika namanya Maya Angelou. Bagus quotes. Jadi quotesnya gini. Sukses itu adalah belajar menyukai diri sendiri, menyukai apa yang kita kerjakan dan bagaimana kita melakukannya. Seperti itu. Bagus sekali. Ada lagi mungkin Kak Fajar? Udah, satunya cukup. Closing statement dari saya bahwasanya kesimpulan yang kita ambil dari podcast kali ini, yang pertama dalam membangun bisnis startup yang kita butuhkan adalah sebuah ide Kak ya. Ide yang paling penting. Setelah itu bagaimana kita mengeksekusi ide tersebut dan bagaimana kita mencari teamwork yang memang sesuai dengan ide yang kita ya. Nah setelah itu investor bermodal pasti bakal mencari kita gitu kan Kak. Bukan kita yang mencari investor, bahkan investor yang bakal datang ke kita. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Fajar sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Terima kasih banyak, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.